tentang sejarah, jangan coba-coba melupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah agama, sejarah bangsa, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di waktu siang. Ibu-ibu di belakang jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Saya hanya ingin bercerita supaya anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya dan mudah diadu domba. Antara kerajaan Matan dengan saudara kita Dayak adalah bersama-sama membangun negeri ini. Dari dulu, tahun berapa? 1450. Sekarang tahun berapa? 2022. Bukan persaudaraan yang sebentar. Dari 1450, 2022. Berapa itu Pak Ustadz? Pokoknya banyak lah. 500 tahun, 5 abad lamanya persaudaraan ini. Dan sekarang Raja Matan berdaulat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan kerajaan Matan, kerajaan Tayan menggabungkan diri dan sekarang ada 11 kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat, semuanya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ustadz Somad sudah tausiah di kerajaan Al-Gadriyah, Ustadz Somad sudah tausiah di kerajaan Matan, hari ini di kerajaan Tayan. Masih ada 6 kerajaan, 8 kerajaan lagi yang mau didatangi. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Apa tujuan Abdul Somad datang ini? Supaya anak-anak kita yang SMP, yang SMA, yang S1 tahu sejarah bangsanya. Jangan sampai nanti kalau dia ditanya, kau dari mana? Dari Tayan. Apa artinya? Entah. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu sejarah jati diri bangsanya. Kita adalah bangsa yang besar, dihormati, punya kerajaan. Kau dari mana? Dari Tayan. Punya kerajaan, masih tegak berdiri. Saya banyak juga tempat saya kunjungi. Pas jumpa, di sini ada kerajaan Islam, Pak. Ada. Mana kerajaannya? Sudah jadi ruku. Di sini kerajaan Islam, Pak. Iya. Ada rajanya, sudah punah. Tapi Tayan, alhamdulillah, saya masuk ke dalam, sholat, melihat. Saya berdoa kepada Allah supaya kerajaan ini, istana ini kekal abadi sampai hari kiamat. Supaya apa? Panjang umur, sehat badan. Anak saya akan datang jalan-jalan kemari dan ditengoknya ada tapak kaki Abdul Somad di sini. Lama sudah saya bertausiah, banyak tempat sudah saya datangi, belum pernah ada yang tapak kaki saya dicetak, baru di Tayan ini. Begitu masuk disediakan, sampai di pintu diberikan beras bercampur kunyit, ditabur-taburkan. Di Aceh pun begitu juga, namanya pesejuk. Apa namanya? Pesejuk. Di bumi Melayu, Delhi, Sumatera Utara pun begitu juga, namanya tepung tawar. Ternyata di Tayan jauh terbang dari Pekanbaru 1 jam 40 menit ke Jakarta. Dari Jakarta transit ke Pontianak, dari Pontianak ke Tayan. Tradisi yang sama masih terjaga, tapi kaki dicetak pakai semen baru tadi. Andai aku mati meninggal dunia, anakku cucuku tak tahu berapa ukuran kakiku karena sepatuku sudah lapuk semuanya. Kalau mereka ingin mengukur bagaimana agaknya panjang kaki ayah kami, datuk kami, mereka akan datang ke kerajaan Tayan untuk menengok cetakan tapak kaki.
Tadi pas lagi duduk di dalam baru saya terpikir, nanti kalau pulang ke rumah aku beli semen, ku cetak kaki ini, supaya anak-anak cucuku tahu nomor berapa sepatu atuk kami. Saya memang badan saya kecil, tapi kaki saya besar. Sepatu nomor 42. Mana tahu ada yang mau ngasih, saya kasih tahu. Ceritalah tentang anak bangsa kita, sebab kalau tidak tahu dia akan kehilangan jati diri. Abdul Somad memangnya ingat silsilahnya? Ya, Abdul Somad. Nama ayahnya Bakhtiar, nama kakeknya Yahya. Di atas itu lagi Ahmad Syah. Ahmad salah satu nama Nabi Muhammad. Syah artinya raja. Ahmad Syah, raja yang terpuji. Apakah Ustaz anak raja? Enggak, namanya aja. Dari pihak ibu Abdul Somad, nama ibunya Hajah Rohana, anak dari Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya ayah Nahoda Alang, punya ayah Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batua dari Pagaruyung, Minangkabau. Banyak orang sekarang tak tahu siapa nama bapakmu. Entah, aku dari Tambung. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenali sejarah bangsa kita. Dari mulai raja yang pertama sampai raja yang keempat. Raja yang pertama bernama, masih ingat siapa namanya tadi? Gusti Lekar. Itu Islam apa tak Islam? Nama abangnya Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana Syarifuddin Islam apa tak Islam? 14 sampai ke bawah Islam masih terjaga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun dia Islam, apakah dia datang kemari membawa pedang, dipancungnya kepala orang yang tak Islam, asal tidak seagama, tidak menyembah Allah, halal darahnya, pancung kepalanya? Tidak, dia datang dengan persahabatan. Dengan persahabatan dengan Ki Jaga, dengan pernikahan, menikahi anak gadis dari saudara-saudara kita dari suku Dayak. Akhirnya terjadilah peradaban yang damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang datang ingin mengadu domba, memecah belah, apakah kita terima? Tidak, karena kita mengerti sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa, kamera dari atas, lambaikan tangan ke atas, ini akan direkam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, turun tangan, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Abdul Somad yang pertama tadi tentang sejarah, jangan coba-coba melupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah agama, sejarah bangsa, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, ada bukti kerajaan. Apa beda raja dengan kesultanan? Dulu orang yang memimpin itu di India disebut Raj, Maharaj. Maka kita menyebutnya raja. Ketika yang datang pertama kali saudara-saudara kita dari India menebarkan peradaban, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Majapahit di Jawa, maka pemimpin-pemimpin itu disebut dengan raja. Lalu ketika Islam datang, berubah nama dari raja menjadi sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Sekarang sudah berubah. Orang kalau mobilnya bagus dipanggil sultan. Orang kalau duitnya banyak dipanggil sultan. Padahal hutang kredit di bank. Memamerkan kekayaan, padahal dia pun sendiri dililit hutang. Bukanlah sultan. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah artinya punya kekuasaan. Terserah mau pakai kerajaan dipimpin oleh
raja, mau pakai kesultanan dipimpin oleh sultan. Mereka merubah nama menjadi nama yang baik. Di antara nama yang dirubah adalah Maulana Muhammad Syarifuddin, dan tradisi-tradisi pun berubah. Kalau ada kerajaan, setiap ada kerajaan pasti ada masjid, bukan Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno jantung. Masjid. Saya pergi ke Sumatera Utara, nama provinsinya Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Ada istana Melayu namanya Istana Maimun. Apa namanya? Istana Maimun. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Al-Masun. Saya pergi ke Riau, kerajaan namanya Siak, ada istananya Siak Sri Indrapura. Di tepi sungai, tempat berwuduknya langsung turun ke sungai, namanya Masjid Syahabuddin. Apa namanya masjidnya? Syahabuddin. Saya pergi ke Pulau Penyengat, ada istananya, dan itu adalah hadiah seorang raja untuk istrinya. Dan ada pula masjid yang cantik, megah, tegak berdiri, dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya sultan, banyak duitnya, semen itu dicampur dengan putih telur ayam. Orang kita nanyanya bukan berapa telur ayamnya, yang ditanya kuningnya mana. Kuat semennya, tidak dengan air, masjidnya tegak berdiri. Dari pengalaman saya berkeliling, setiap ada kerajaan kesultanan pasti ada masjid. Raja boleh berganti dari kerajaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rezim Orde Lama mengganti jadi rezim Orde Baru. 32 tahun lamanya, berakhir masuk reformasi, politik berubah, kerajaan bertukar, kekuasaan berganti, tapi ada yang tidak berganti, dia adalah masjid. Raja-raja Tayan membangun kesultanan kerajaannya, tapi tidak pernah melupakan agama. Inilah yang akan kekal abadi.